Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih,
pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti baik semuanya bukan? Biarlah kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberhasilan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan kembali untuk protokol kesehatan. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Bagi saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe dan juga menyalakan loncengnya, agar tidak tertinggal di ibadah berikutnya. Berikut beberapa informasi bagi seluruh jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini. Informasi yang pertama, saudara yang rindu didoakan dapat mengirimkan pokok-pokok doa melalui link yang ada di layar dan juga saudara dapat mengirimkannya ke description box. Yang kedua, doa syafaat diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi via Zoom online. Untuk link dapat menghubungi langsung sekretariat. Yang ketiga, sehubungan dengan telah dilakukannya sterilisasi pada ruangan-ruangan di KP 51, rumah doa telah dibuka kembali dan bagi saudara yang rindu untuk datang, dapat langsung datang ke sekretariat yang akan dimulai pukul 9 pagi hingga 7 malam. Namun, untuk mengikuti doa tersebut, saudara harus mengikuti protokol kesehatan. Saudara dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi sekretariat, bidang doa, dan ruangan dapat diisi hanya dengan maksimal 5 orang. Selanjutnya, ada perubahan untuk ibadah Women of Wisdom. Women of Wisdom akan diadakan hari Sabtu, tanggal 22 Mei, pukul 11 pagi via Zoom. Untuk link dapat menghubungi sekretariat. Jadwal ibadah minggu depan, tanggal 23 Mei 2021, ibadah online sekolah minggu akan dimulai pukul 9 pagi bagi orang tua untuk dapat selalu mendampingi anak-anak saat ibadah berlangsung. Lalu dilanjutkan dengan ibadah raya secara live streaming pada pukul 10 pagi. Sedangkan ibadah Infinitins atau ibadah remaja pada pukul 11.30 pagi di channel Infinitins. Dan bagi kita yang hendak memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat mengantarkan langsung ke sekretariat atau dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini atau dapat men-scan langsung QR Code yang ada. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, ketiganya yang esa, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik, kiranya Tuhan menerima setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan curahkan selalu berkat berlipat kali ganda. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom para jemaat yang di rumah, kita akan berdoa syafaat. Uriala pataka syandara lama sik. Ini aralaba sik karalaba. Bapa, kami bawa ibadah hari ini dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan yang bertahta. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati, menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, juga para pelayan-Mu yang melayani hari ini. Tuhan memberkati, menyertai. Allah Roh Kudus yang bekerja. Supaya dalam setiap ibadah, Allah Roh Kudus bekerja menjamah umat Tuhan. Sekalipun kami belum dapat beribadah secara onsite, tapi kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja menjamah umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan memberkati, melawat mereka. Sehingga dalam pergumulan mereka, waktu demi waktu Tuhan sendiri menjawab doa-doa mereka. Tuhan melawat mereka.
Yang sakit Tuhan tolong Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka pribadi, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan sekalipun dalam masa pandemi saat ini tetap bekerja menyala-nyala untuk mencari wajah Tuhan. Roh yang mulai mengendor, roh yang mulai melemah, Tuhan beri kekuatan di dalam pengurapan Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan lawat mereka. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik itu dalam praise and worship, baik itu dalam firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Bahkan yang sudah dipersiapkan Tuhan, Kau bekerja lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada doa-doa yang ada. Kuasa-Mu bekerja melebihi yang ada dalam pikiran kami di dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat gembala kami yang terkasih di tempat ini, Ibu Susi Tuhan, Ibu Susi Weliati, Tuhan memberkati hamba-Mu lebih lagi dengan urapan yang dari Allah, pengenalan akan Kau Tuhan untuk terus teraplikasi dalam kehidupannya sehingga menjamah, memberkati jemaat Tuhan yang dipimpin saat ini. Roh Kudus yang dahsyat itu yang menemani beliau terus memberikan hikmat, marifat, pewayan yang baru sehingga jemaat-Mu dipuaskan. Gereja terus Tuhan tambahkan bilangannya. Naik dan bukan turun, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati juga para wakil gembala, Pak Jeffrey, Pak Yakob. Tuhan menyertai senantiasa. Damai sejahtera menyertai hamba-hamba-Mu ini. Sebagai wakil terus mendukung gembala kami di tempat ini. Gereja Tuhan bangkit lebih lagi. Sampai masa pandemi ini berlalu, gereja ini lebih lagi diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami, Pak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama 4 wakilnya. Perlindungan Allah sempurna atas hamba-Mu dimanapun Kau mengutusnya. Ada jiwa baru dimenangkan bagi surga. Dan banyak jemaat-jemaat-Mu diberkati. Nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dari tempat kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin lain. Gembala-gembala yang ada, gembala rayon, ranting, juga para wakilnya. Dan gembala-gembala kul Tuhan memberkati, persatukan semua dengan tali kasih-Mu yang kudus. Ada damai sejahtera menyertai mereka Tuhan, para gembala kul yang ada. Dan kul-kul yang ada yang mulai suam-suam bangkit, dibangkitkan kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga kul-kul yang ada terus semakin bertambah. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, gereja Tuhan diberkati. Kul-kul diberkati, nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih apa berkati gereja Tuhan. Baik itu GB Pangkalan Jati maupun di tempat-tempat lain. Cabang-cabang yang lain Tuhan menyertai, memberkati senantiasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Kami berdoa juga buat pemimpin bangsa. Dari yang tertinggi, Presiden. Semua wakil rakyat turun dari wakil Presiden. Pemimpin yang ada di setiap bangsa ya Tuhan. Wakil rakyat MPR, DPR. Bahkan sampai terus Bupati, Wali Kota, Kota Madia, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, RT, RW Tuhan, taruh takut akan Kau atas mereka. Supaya bangsa ini benar-benar dipimpin, diperintah oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Dan Indonesia, NKRI, dipulihkan, diberkati. Kami tolak segala roh-roh jahat, roh radikalisme. Kepentingan diri sendiri. Katakan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, persatukan. Sekalipun berbeda tapi tetap satu. Seturut apa yang sudah ada menjadi dasar dari negara ini, Pancasila. Takut akan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Diberkati atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sampai pada waktunya. Setiap lutut kan bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, digenapi atas bangsa, atas kota ini. Curahkan roh damai sejahtera juga atas kota dan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat Tuhan para pemerintahnya. Terus taruh juga roh takut akan Kau di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat masalah pandemi di bangsa ini juga Tuhan. Dilalukan. Kalau boleh tahun ini juga Tuhan dilalukan di dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami berdoa, kami teringat akan bangsa lain juga Tuhan. Di India yang kami dengar beberapa juta penduduknya menjadi korban karena pandemi. Tuhan, biarlah ini juga tidak terjadi atas bangsa Indonesia. Berikan hikmat untuk semua saling menjaga, memakai apa yang diperintahkan dan protokol kesehatan. Tuhan tolong kami tidak menjadi beban. Kami juga berdoa buat India.
agar boleh semakin banyak selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, izinkan India mengalami hal tersebut Tuhan, supaya mereka mau mengandalkan Tuhan. Dan semakin banyak di bangsa ini mengenal Tuhan. Indonesia diberkati, India juga dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa kota Yerusalem damai sejahtera turun atas kota Yerusalem. Dan syekadara bangsa Israel, Tuhan pulihkan. Tuhan taruh roh pertobatan atas bangsa ini yang sungguh-sungguh. Agar mereka Tuhan sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi ibadah dari awal sampai akhir, Roh Kudus yang bertahta memulihkan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kembalikan pujian, hormat, syukur, sembah dan segala kemuliaan hanya bagi namamu. Demi namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber segalanya bagi kami, Allah kemenangan kami, Allahnya Abraham Israel. Kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah kunjung habisnya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu, memenuhi kami dengan kasih-Mu, membaharui kami Tuhan hari ini Tuhan. Sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan pada ibadah hari ini ya Tuhan. Karena kami sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama katakan amin. Mari terus arahkan hatimu hari ini. Biar fokus kita hanya buat Tuhan. Biar penyembahan yang kita naikkan hari ini hanya bagi namanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menantikan Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Kami percaya Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ya Roh Kudus, Roh Kudus
Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan tercurah buat setiap kami ya Bapa. Ya Rabba Shandaraba. Kami naikkan pengagungan, pujian syukur kami di hadapan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari deklarasikan hari ini di hadapan Tuhan. Nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dengan sehati, dengan seiman kami nyatakan Tuhan. Yes Lord, Tuhan. Mujizat mari sekali lagi sama-sama nyatakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Raja kemuliaan. Come on. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita bersama katakan amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan curahkan Roh-Nya buat setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan wuh. Haleluya. Kami siap terima api kemuliaan-Mu Tuhan, yang akan Kau curahkan buat setiap generasi hari-hari ini. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umat-Nya.
Terima kasih Tuhan buat sukacita yang melimpah. Buat Roh Kudus-Mu Tuhan hari ini ya Bapa. Kami mau terus menyembah Engkau. Menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau terus mengurapi setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu terus memenuhi setiap kami hari ini. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh mengalami Engkau Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu. Kami percaya hari ini akan ada firman yang luar biasa yang akan Engkau taburkan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat dari GPI Cinere. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, ajari kami supaya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Memiliki integritas yang memberi dampak pada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, siap belajar firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu kayaknya ini sepanjang tahun kali ya, atau beberapa bulan ke depan, bahkan sudah beberapa minggu, berbicara mengenai integritas. Dan tentu setiap hamba Tuhan punya sudut pandang yang berbeda. Maka saya akan membagikan dari Mazmur 112, saya akan bacakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Hatinya tidak takut, hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang yang miskin. Kebajikannya untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, saya banyak berbincang-bincang dengan jemaat atau teman-teman yang memang lagi in tema integritas. Pak, gimana ya Pak ya supaya kita tuh punya integritas? Apa esensi utama? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan takut kayak orang takut setan gitu. Takut akan Tuhan dalam arti cinta Tuhan. Maka perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya didasari karena cintanya kepada Tuhan. Contohnya misalnya Yusuf. Dia diajak berzina sama istri Potifar. Dalam arti istri bosnya. Saya nggak tahu, ayatnya nggak ada sih ya. Kalau istri Potifar itu cantik dan seksi, saya hanya menduga-duga saja. Ya, Potifar ini kan pegawai Firaun, jenderal gitu. Pastilah istrinya cantik dan seksi, ya kan? Tapi suaminya sering pergi, mungkin rapat dengan Firaun, kesepian. Wah, dia melihat Yusuf, wah dikatakan memandang Yusuf dengan birahi. Dan dari hari ke hari, wah pencobaan itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali. Hari ke hari diajak itu Yusuf untuk tidur dengan istri bosnya. Kalau Yusuf mau, ya, yang ngajak kan istri bosnya. Pasti mungkin naik gaji, dapat bonus, dapat tips, yang pasti lagi dapat kenikmatan. Coba kalau Yusuf mau, kurang apa coba? Kurang ajar saudara ya. Tapi Yusuf gak mau, kenapa? Karena dia punya integritas. Apa itu integritas? Jawaban Yusuf apa kenapa dia gak mau? Saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Yusuf tidak diajak nyuri perpuluhan, bakar bait Allah, ya kan, ngerusak tabernakel atau tabut perjanjian atau nyerang para imam. Diajak bercinta, suka sama suka apa salahnya? Ya salahnya karena melanggar firman Tuhan, itu dilarang. Jadi kalau Yusuf mau, bosnya nggak tahu, tapi yang namanya takut akan Tuhan itu karena percaya Tuhan tahu. Nah, kalau orang itu yakin Tuhan melihat dia, sekalipun bosnya nggak ada, dia kerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan melihat. Jadi takut akan Tuhan itu keyakinan kalau Tuhan melihat dia. Nah, dalam keyakinan seperti ini, maka seseorang integritasnya akan kuat. Apa dampaknya kalau orang punya integritas?
Tadi kita baca ayatnya, harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan, anak-anak diberkati. Jadi orang yang punya integritas akan diberkati. Makanya penulis yang sama Mazmur, ayat yang lain ditulis ya bahwa orang yang jujur itu mujur. Apa hubungannya Pak jujur sama integritas? Yang namanya integritas itu iya, tidak, A ya A, B ya B. Ya dengan kata lain kan jujur, ya kan? Jadi integritas itu dibangun oleh kejujuran, oleh nilai-nilai. Ya, diwujudkan dalam perilaku. Maka boleh juga dikatakan orang yang punya integritas itu orang yang jujur. Dan dikatakan mujur. Kenapa mujur? Atau ayat yang tadi kita baca aja, Mazmur 112, akan diberkati. Kita kasih kesaksian biar gampang. Ya, saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta tahun 90. Ya, tinggal di rumah bedeng, rumah petak, belakang pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Waktu itu saya dibawa oleh almarhum Pak Handi David, ya. Waktu kami masih sama-sama tahun 90-an, yang udah kenal ya, di Karsa Pemuda. Mas Jarot, ya dia panggil saya Mas gitu ya. Padahal saya lebih muda, karena emang orang Jawa panggilannya Mas. Main yuk ke Bintaro gitu. Wah, saya masuk Bintaro kayak masuk surga. Kenapa? Karena biasa tinggal di pinggir kuburan. Lalu saya punya impian, waduh nih kalau berkati mau beli rumah di sini. Akhirnya sekarang saya tinggal di Bintaro. Kecapean juga gitu ya, diberkati. Tapi sebelum diberkati, kalau tahun 90 tinggal di pinggir kuburan, cuma 6 kali 6 meter persegi. Mundur lagi dah waktu kuliah. Saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, kos-kosannya rumah liar. Orang miskin merantau ke Bogor kuliah gitu ya. Tapi saya punya pacar waktu itu ya. Sekarang jadi mantan pacar saya. Ya istri saya ya. Wih, wanita cantik, putih, imut-imut gitu. Loh, kok mau Pak? Bapak miskin, dia kaya, Bapak enggak orang Jawa miskin karena dia punya selera. Seleranya apa? Seleranya orang yang jujur, yang takut akan Tuhan. Karena dia seorang anak hamba Tuhan. Tapi kan saya ini miskin, jadi dia memperjuangkan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mempertanyakan kenapa mau sama orang miskin gitu ya. Walaupun miskin Pak, tapi dia itu takut akan Tuhan, pasti diberkati. Wah, maka saya sering menguatkan orang-orang yang saat ini belum diberkati. Takut akan Tuhan, pasti diberkati. Waduh, di rumah duduk suami istri, lihat ibadah ini, suami boleh pegang tangan istrinya. Kita akan diberkati. Iya. Istrinya bilang, kapan? Ya kapan-kapan waktunya, Tuhan indah pada waktunya. Jadi ketika saya merantau ke Jakarta, maka saya mau cerita kesaksian soal integritas. Loh Bapak orang miskin kok bisa punya perusahaan, sekarang punya rumah gede. Nah itu dia, karena punya integritas. Jadi singkatnya begini, saya bekerja di perusahaan namanya Astra Export. Lalu saya cari order di luar negeri. Dapat order, cari supplier di dalam negeri. Lalu produk pabriknya, suppliernya produksi, dikirim ekspor, duitnya cair, saya dikasih komisi. Ya, under table komisi. Komisi Pak ini buat Pak Jarot, terima kasih sudah order sama saya. Yang ini juga Pak, ini untuk kantor. Jadi udah dia pisahkan, kasih cek 2. Satu buat kantor, satu buat saya. Wah ini boleh nggak saya terima? Saya tanya pendeta, ada yang bilang boleh. Pendeta lain bilang nggak boleh. Ada juga pendeta yang bilang, ya sumbangin aja ke gereja. Itu pendeta pinter ya kan. Loh, kalau gereja mau, gue juga mau. Saya orang miskin, nggak punya rumah, nggak punya mobil ya kan. Dapat komisi yang kalau saya ambil nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Maka akhirnya komisi saya berikan kepada kantor kasih kwitansi tak kasih supplier. Loh Pak, itu buat Bapak. Saya udah dapat gaji. Wih Pak Jarot, cari begini ini makhluk langka Pak. Bisa di-cloning nggak Bapak? Dikasih komisi, dikasih kantor, dikasih kwitansi. Ya saya udah dapat gaji Pak. Jadi teman saya bilang, Rod kamu tuh bodoh atau jujur sih? Bodoh sama jujur itu mirip. Tapi saya, bahkan ada yang marah sama saya, lu jangan sok pahlawan. Memang orang jujur musuhnya banyak. Tapi jadi singkat cerita, ya nggak punya apa-apa namanya orang jujur. Tapi rupanya ada orang yang melihat saya. Melihat kejujuran saya, integritas saya. Dan orang itu akhirnya menawarkan saya untuk buka usaha bersama. Saya dikasih modal, saya dikasih saham 50%. Setor badan, setor jaringan, setor pengetahuan. Ternyata integritas ada harganya, 50% saham. Itulah kenapa akhirnya saya diberkati menggenapi Mazmur 112 yang dikatakan bahwa anaknya perkasa di bumi, di rumah ada kekayaan. Karena saya tidak punya uang, tidak punya partai, tidak punya modal, tapi punya integritas. Dan itulah yang dilihat orang yang membuat saya jadi punya usaha.
dimodali, setor badan, dapat saham. Nah, apalagi yang dialami oleh orang benar, orang yang takut akan Tuhan selain diberkati. Wah, iya tidak takut kabar celaka, ya COVID sana, COVID sini, dipanggil Tuhan sana, panggil Tuhan sini. Bahkan saya sempat kena demam sebenarnya, tapi saya tidak boleh bersaksi kena COVID karena nggak dites, gitu ya, cuma demam, hilang rasa dan seterusnya. Tidak takut kabar celaka, gitu ya, hatinya tetap teguh, gitu. Gimana ya sebenarnya kalau mau disambung atau saya tambahkan dulu ya. Apa yang akan dialami oleh orang yang benar, takut akan Tuhan, berintegritas. Wah, ayatnya bagus banget ini. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya apa? Artinya orang yang punya integritas pun bisa masuk dalam kegelapan. Seperti Daniel masuk gua singa. Karena kebenarannya, karena integritasnya. Sadrah, Meshach, Abednego masuk dapur api karena integritasnya. Yusuf karena nggak mau selingkuh masuk penjara karena integritasnya. Jadi bukan berarti nggak ada masalah. Ya, orang benar juga dipermasalahkan sama yang tidak benar. Orang jujur dipermasalahkan sama yang tidak jujur. Jadi orang benar, orang yang takut akan Tuhan bisa masuk dalam kegelapan. Tetapi akan terbit benar, akan terbit terang. Bahkan ketika kegelapannya itu sangat gelap. Contohnya apa? Stefanus. Dilempari batu, batunya nggak meleset, ditangkis sama malaikat gitu ya. Batunya ditengking itu nggak minggir, saudara ya. Kena dia, mati, ya, mati. Loh, di mana terangnya, Pak? Sebelum dia mati, dia berkata, aku melihat Tuhan. Jadi dia tidak takut menghadapi kematian. Apa artinya tinggal di rumah mewah, kamarnya mewah, ya kan? Tapi takut mati. Stefanus dia dilempari dengan batu, tapi terbit terang. Yaitu keberanian menghadapi kematian. Belum matinya lihat sorga, gimana matinya ya kan. Jadi bukan berarti tanpa masalah. Tetapi ingat ketika orang benar yang punya integritas ada masalah. Maka firman Tuhan mengatakan akan terbit terang. Sebelum COVID saya tambah kesaksian ya. Sebelum COVID saya sudah mengalami kebangkrutan. Karena 4-3 tahun yang lalu temanya Millennial Kills Everything. Milenial itu maksudnya digitalisasi yang terlalu cepat, yang disebut dengan shifting. Perubahan yang terlalu cepat menghantam beberapa jenis industri produk dan jasa, termasuk usaha kami MLM atau retail yang dihantam sama gelombang usaha platform atau online. Nah, COVID yang sudah shifting itu perubahan pelan-pelan namanya evolusi. Sangat cepat namanya revolusi, tapi millennials itu lebih cepat daripada revolusi, maka disebut shifting. Yang sudah sangat cepat, shifting ini ditambah COVID, genting saudara. Bukan shifting lagi, masa genting. Buah, banyak usaha bangkrut, termasuk saya. Muka begini habis bangkrut nih. Dan ruginya ratusan miliar saudara ya. Pak Jarod mah enak, punya perusahaan, masih ada lagi sekolah, ya Happy Holy Kid. Pendidikan itu kan sustainable Pak, stabil. Ya stabil sebelum ada COVID. COVID datang belajar di rumah, orang kuliah tetap kuliah. Lah playgroup TK, TKB lulus, playgroupnya nggak daftar. Waduh, sempoyongan juga saudara. Sudah setahun sekolah tidak menguntungkan, bahkan nombokin. Masuk dalam kegelapan. Tapi haleluya saudara ya. Kenapa haleluya? Duit habis. Waduh, saking habisnya itu untuk anak saya selesai kuliah yang paling kecil. Saya jual mobil saudara. Karena sudah bukan bangkrut tapi masih punya saldo miliaran. Enggak habis bis saudara. Namanya bangkrut itu. Orang usahanya makin gede, begitu bangkrut tagihannya banyak banget. Nah, di dalam kegelapan itu saya mau apa lagi gitu kan. Asuransi nggak jalan, properti nggak jalan, nyoba-nyoba ini nggak jalan. Tuhan ingatkan saya pernah punya talenta melukis. Lukis saya upload Instagram, laku. Lukis upload Instagram, laku. Sudah setahun, saudara. Tiap minggu laku gitu. Ya lakunya di mana? Kalau saya upload ke Instagram, waduh ini baru kemarin. Instagram saya dihack. Ini kemarin ini hari ini typing kemarin itu tadi malam kemarin sore dihack saudara. Waduh, sampai Tuhan usaha bangkrut, sekolah sepi, bisa jualan lewat Instagram. Ya dari tahun lalu sampai sekarang udah berapa minggu kan, hampir 50 minggu. Tiap minggu laku satu. Itu sudah berapa puluh kali, hanya satu kali yang karena follower Facebook. Yang lainnya Instagram semuanya. Dihack. Waduh. Namanya orang benar itu kadang-kadang bukan tanpa masalah loh. Tapi
Kenapa dikatakan Alkitab bahwa di dalam gelap itu terbit terang, dia tidak takut kabar celaka. Ya ini kan kabar yang gak baik gitu, wih dihack. Ya muka begini aja juga. Kemarin juga begini gitu ya. Jadi kenapa? Saya memang bisa menjual lukisan gara-gara Instagram. Tapi yang memelihara saya bukan Instagram, Tuhan yang memelihara saya. Maka dikatakan bahwa hatinya tetap teguh, ia percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya itu kepada Tuhan. Tuhan bisa memberkati lewat apa saja. Dan siapa tahu gitu ya, justru karena hal ini ada apa-apa lagi. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Akan melihat jalan-jalan Tuhan. Memang saya pernah sih, waduh, puji Tuhan punya usaha makmur ya. Pegawai 200 orang lebih. Di BSD kantor kami, halamannya hampir 2 hektar, gedung sendiri, gedungnya kongsi. Dalam arti bukan nyewa gitu ya. Nah membernya 500.000, 10% tutup poin, udah kerja sebulan bisa makan setahun. Maka kebayangnya nanti pensiun di Bali atau di Swiss gitu, New Zealand, sebelum pensiun bangkrut saudara ya, waduh. Jadi kalau dulu bisa kerja sebulan makan setahun, tiba-tiba dalam kebangkrutan itu semuanya habis. Ya udah makannya mingguan, lukisan laku satu makan seminggu gitu ya. Tapi justru melalui hal itu, saya itu memang kayak kembali keluar dari Mesir, jalan lagi di padang gurun. Di padang gurun ada apa? Ada ular. Ya kan? Tapi tunggu dulu. Di padang gurun ada tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Di dalam pergumulan, di dalam kekurangan, di dalam kesusahan, bagi orang benar yang dilihat adalah jalan-jalan Tuhan. Tuhan ada dalam bentuk tuntunannya, tiang awan, tiang api tiap hari. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara, menuntun hari demi hari, minggu demi minggu. Sehingga kita bisa merasakan, wih berkati Tuhan, wih dapat berkat lagi. Wah itu ada saja saudara, ada saja. Sehingga makanya Pak, Bapak kan bangkrut, ruginya sampai ratusan miliar begitu. Kenapa sih mukanya seneng-seneng aja? Lah gimana gak seneng? Saya melihat Tuhan ada, saya melihat Tuhan hidup. Karena saya mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan di sini bahwa orang yang benar, hatinya teguh, ia menyandarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita tuh takut akan Tuhan, bukan berarti gak ada masalah ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan mengatasi masalah. Bahkan ketika saya melayani full gospel businessman, lalu saya cerita bahwa saya bangkrut, ruginya sekian ratus miliar gitu ya. Wah ada orang yang tertawa ya. Loh kenapa Bapak tertawa? Pak Jarod saya rugi ratusan juta, saya rugi sekian miliar gitu. Saya sedih berbulan-bulan, saya stres Pak. Hari ini saya ketawa, kenapa ketawa? Bapak lebih banyak. Wah, kamu ketawa karena saya ruginya lebih banyak. Iya, Bapak menghibur saya, Bapak dengan kerugian yang begitu besar, tetap semangat, antusias melayani Tuhan. Saya mau kasih contoh, kalau saya tidak punya integritas, kalau saya tidak bergaul dengan Tuhan, mungkin saya sudah terkapar di rumah sakit, stroke karena kerugian. Kenapa saya kuat? Karena saya punya Tuhan. Saya dijamin masa depan saya dan kehidupan saya oleh pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita perlu sekali hidup ini adalah takut akan Tuhan. Bukan dalam arti ketakutan ya, takut dihukum, takut masuk neraka. Iman dasarnya tidak boleh karena takut. Ya, zaman saya kecil dulu ada dongeng gitu ya. Awas lo ya, kalau kamu nakal nanti kamu masuk neraka, disiksa sama setan. Alkitab mengatakan di neraka kita tidak disiksa oleh setan. Setan yang disiksa. Itu dongeng takayul zaman dulu gitu ya, atau dongeng dari agama lain. Tapi Alkitab mengajarkan setan akan disiksa oleh api. Dan kita bersama juga disiksa juga atau mengalami penderitaan dalam api neraka. Tapi setan gak nyiksa kita. Kalau kita masuk surga. Kalau masuk neraka gitu ya Alkitab tidak mengatakan bahwa setan akan menyiksa manusia. Jadi jangan sampai karena ketakutan lalu akhirnya ya udah jadi Kristen gitu. Wow, kita jadi Kristen percaya Tuhan bukan karena ketakutan, tapi karena cinta Tuhan. Melihat cintanya Tuhan mati bagi kita, disalib bagi kita, bangkit bagi kita. Dan kita butuh pengampunan, kita butuh darahnya menguduskan kita. Ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, merasakan pengampunannya, maka muncullah respon dalam bentuk mencintai Tuhan. Nah itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam pengertian seperti ini akan membawa kita pada kehidupan yang merasakan penyertaan Tuhan. Diberkati bersyukur, enggak diberkati merasakan jalan-jalan Tuhan. Ya di padang gurun, ya kan. Wih asik loh. Kan apa asik ya kan, melihat tiang awan, tiang api.
Memang lebih asik lagi ya kalau saya bilang sebelum saya bangkrut ya kan. Wih, kerja sebulan, duitnya melimpah, mau keluar negeri oke, makan apa aja bisa, tiba-tiba jebret, bangkrut lagi. Tapi saya lihat asik juga loh. Asik juga melihat jalan-jalan Tuhan. Kalau mungkin saya kasih kesaksian lagi cerita yang lebih detail ya mengenai pemeliharaan Tuhan. Ya, saya mau kesaksian cerita yang lebih detail ya, bagaimana menjalani jalan-jalan dan melihat jalan-jalan Tuhan. Suatu ketika ada orang yang menghubungi saya, Pak bisa melayani kami? Oh ya bisa aja, Zoom kan? Iya, oke boleh kalau gitu. Tapi maaf ya Pak ya, apa pakai minta maaf? Kami nggak pakai persembahan kasih. Gratisan panggil Pak Jarot. Makanya Pak saya minta maaf, Bapak kan kami kenal di televisi, hamba Tuhan yang luar biasa. Enggak lah, Tuhan yang luar biasa. Ya maksudnya Bapak ini cukup dikenal, maka saya sebenarnya agak sungkan. Tapi kami pengen panggil Bapak, tapi nggak pakai persembahan kasih. Iya, namanya juga persekutuan doa, saudara. Itu persekutuan doa itu bukannya kadang-kadang. Kalau sebulan sekali mungkin panitia kan bisa nabung untuk kasih persembahan kasih gitu ya. Ini memang ibadah menara doa. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam tiap hari. Ya saya bisa mengerti juga kalau ngasih persembahan kasih bangkrut. Jadi maksudnya kapan ibadahnya? Bapak mau pilih pagi, siang, atau malam gitu. Emang hari 3 kali? Ya Pak, sehari 3 kali. Oh sehari 3 kali. Makanya gak kasih persembahan kasih. Saya bilang, oke dah gitu. Namanya melayani cari duit gitu ya kan. Dapat syukur gak ya gak apa-apa. Saya layani saudara. Wih begitu melayani, begitu. Tahu gak apa yang terjadi? Itu acara udah bubar, ada peserta yang pesertanya ngomong ke adminnya, ke ke moderatornya, ke hostnya. Tolong ya jangan ditutup dulu, aku pengen bicara sama Pak Jarot gitu. Lalu dia bilang, Pak Jarot, aku udah cari Bapak, tapi saya nggak tahu WA-nya Bapak. Emangnya cari saya mau ngapain? Mau beli lukisan. Itu beli 4. Wah, makanya saudara saya mau bilang sama hamba Tuhan ya, melayani jangan pilih-pilih loh. Di tempat yang kecil yang gratisan dapat order 4 lukisan. Jadi di situ saya melihat ada Tuhan. Saya melihat penyertaan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Dulu waktu usahanya makmur, usahanya belum bangkrut saudara ya. Kita bisa nyumbang itu 4 10 harga lukisan gitu ya. Dan dapat duit segitu kayaknya biasa aja. Tapi bangkrut, kejeber. Wah namanya bangkrut saudara ya. Sampai mau anak sekolah supaya selesai jual mobil. Ya, betul-betul habis saudara ya. Bahkan waktu itu kan usaha saya besar sekali. Tuh, stokis saya ada di 200 lebih kabupaten. Semua provinsi. Member 500.000. Anda bisa hitung kalau 1 bulan yang tutup poin 10% dari member. Berarti 50.000 orang. Tutup poin itu belanja 100.000, kaliin aja itulah omset kami. Gimana enggak, waduh gitu ya. Pada waktu itu kalau saya dapat duit misalnya 100-200 juta gitu, ya enggak senang-senang banget. Bulanannya untung perusahaan lebih gede lagi. Tiba-tiba habis ludes. Dan karena dulu mikirnya usahanya besar sekali, bahkan saya itu ngapain asuransi, sakit ke rumah sakit, bayar aja rumah sakitnya. Begitu bangkrut, sekarang pensiun tanpa asuransi kesehatan. Tapi sama istri saya ternyata diasuransiin, ya kelas yang rendah gitu. Mau di-upgrade, nggak bisa, ya udah tua. Aduh, ya sudah, ya dengan iman aja sekarang. Tiba-tiba masuk dalam kondisi di mana begitu diberkati dengan jumlah yang kecil saja, itu bisa mengucap syukurnya seperti dulu waktu awal-awal merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Yang saya rasakan adalah saudara, orang benar tidak kurang masalah. Tapi orang benar berkelebihan dalam kemenangan. Masalah nggak ada kurangnya, gimana wong dunia banyak orang yang tidak benar? Maka pasti kita akan bermasalah dengan kebenaran kita. Anda berkumpul dengan para pembohong dan Anda nggak dipermasalahkan, jangan-jangan pembohong juga. Anda berkumpul sama orang jahat, Anda gak dipermasalahkan. Jangan-jangan jahat juga, coba kita baik aja. Akan dipermasalahkan sama yang jahat. Jadi jangan kaget kalau orang benar itu dalam dunia ini bisa masuk dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa masuk penjara seperti Yusuf, masuk penjara. Tapi bagi orang benar seperti Yusuf, penjara itu bukan tujuan akhir, itu cuma transit. Tujuan akhirnya Tuhan mau mempermuliakan Yusuf di tangan kanan Firaun untuk menjadi berkat bagi bangsa itu. Jadi ketika dia di penjara, akhirnya dia keluar. Ya memang gak cepat juga, ya kalau dihitung-hitung kayaknya 3,5 tahun itu transit. Anda lagi susah sekarang ini, transit. Lagi putus cinta, transit.
Itu bukan akhir hidup kita. Jangan bunuh diri, halamannya belum selesai. Ya, jadi kalau kita punya kesusahan sekarang ini, itu baru transit. Ya, percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemenangan. Yusuf waktu di penjara, dia sempat berharap kepada pegawai raja yang mimpinya ditafsirkan. Alkitab menulis, maka pegawai raja itu sengaja melupakan Yusuf. Mungkin Yusuf berharap sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia, kita akan kecewa. Manusia mana yang kita berharap? Yang pernah kita tolong, yang pernah kita baikin. Wah dulu waktu susah dia baikin, sekarang saya susah. Ya mbok dia baik. Enggak, saudara enggak. Orang berharap kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menyandarkan harapannya kepada Tuhan. Saya ambil contoh yang lain, Daud. Waktu Daud dikejar-kejar Saul masuk ke dalam gua. Itu ditulis dalam 1 Samuel pasal 22. Waktu Daud masuk ke dalam gua, maka berhimpunlah kepadanya. Waduh, ya Daud mau dibunuh mertuanya sendiri. Disingkirkan sama gembalanya, ya mertuanya rajanya sendiri. Maka mengabdi, lalu disingkirkan. Ya bisa sakit hati kan, mau dibunuh, susah dong. Maka dia masuk ke dalam gua, namanya gua Adulam. Lari masuk dalam gua. Kalau orang dalam kesusahan, ya mau dibunuh, harapannya apa? Ya kan pasukan Israel ada puluhan ribu ya, 1.000 ikut saya gitu. Ya, yang menjaga saya gitu. Tapi Alkitab menceritakan yang ikut Daud bukan tentara, bukan pasukan, bukan jenderal. Alkitab mengatakan maka berhimpunlah kepadanya segala orang yang kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, dan yang sakit hati. Lalu Daud memimpin mereka. 400 orang sakit hati. Itu kalau di Cinere kumpul 400 orang sakit hati, ruko rusak semuanya. Orang sakit hati itu nekat-nekat, apalagi punya utang. Sebenarnya kalau Daud tuh punya ide gitu ya, ini orang punya utang, orang susah dikejar tukang piutang. Jadi kompori aja jadi provokator, jadikan pemberontak, melawan raja gitu. Jangan-jangan bisa menang loh. Karena orang-orang kepahitan, sakit hati, dikejar utang, itu nekat saudara. Anda berani sama orang nekat. Ya, 10 orang baik, orang pinter, terdidik, melawan 1 orang nekat. Siapa yang menang? Itu 10 orang pinter bisa lari semuanya. Mana orang nekat, apalagi udah nekat gila lagi gitu kan. Tapi Daud tidak tergoda untuk menggunakan orang-orang nekat ini memberontak. Bahkan ketika Saul masuk dalam gua, dia punya kesempatan potong jubahnya. Bahkan temannya menasihati pakai ayat. Hati-hati nasihat yang pakai ayat. Temannya menasihati, sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itu kalimat, kalau dicari ketemu ayat yang lain yang kalimat seperti itu. Daud takut akan Tuhan. Sehingga dia menjawab temannya, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Aku gak mau mengusik seorang pemimpin. Dia yakin dengan panggilannya, dia yakin dengan tahbisannya. Suatu saat dia sudah diurapi menjadi raja, pasti akan menjadi raja. Dia tidak mau mempercepat hal itu dengan membunuh orang lain. Dia biarkan Saul pergi. Dan kita tahu akhir ceritanya Daud menjadi raja. Tapi yang menarik adalah waktu Daud dikumpuli. Yang datang ini orang dikejar tukang piutang, orang susah. Udah susah, yang datang susah semuanya. Memang begitu saudara. Waktu saya bangkrut yang datang bukan donatur. Yang datang itu orang yang susah juga. Aduh Pak Jarod habis bangkrut ya sama Pak Jarod. Wah, orang-orang yang mau cari penghiburan dari penderitaan saya. Memang kadang-kadang kalau orang itu melihat orang lain lebih menderita itu senang saudara. Ya, kan mereka rugi 1 miliar, rugi 500 juta. Dengar saya rugi 100 juta, lebih senang. Jadi memang saya kadang-kadang mungkin Alkitabiah juga ya. Kan Paulus berkata begini, penderitaanku adalah penghiburan bagimu. Paulus dihajar, disesah, dilempar batu, difitnah, dimasukin penjara, mengalami aniaya secara fisik. Nah waktu itu jemaat mula-mula itu banyak yang mengalami aniaya fisik juga. Nah Paulus mengalami aniaya melebihi para jemaat. Sehingga ketika jemaat mengalami aniaya, Paulus bisa menghibur. Teguh, kuat, jangan takut. Gitu ya. Kenapa? Dia juga mengalami. Jemaat milenial ini kan nggak digebuki, nggak dirajam batu gitu ya. Tapi mengalami kebangkrutan, gara-gara COVID, usahanya sepi, ditipu sekian ratus juta, rugi sekian juta gitu. Maka mungkin Tuhan tuh kasih saya pengalaman ya. Kamu ngalami rugi yang paling banyak. Kenapa Tuhan? Biar bisa menghibur. Ya, biar kamu bisa menghibur orang yang mengalami kerugian gak sebanyak kamu. Aduh Tuhan, jadi alat peraga kok susah.
Ya emang kan kita pernah berdoa, Tuhan jadikan aku alatmu. Bener Tuhan. Sekarang dijadikan, ya kan. Ngalami juga orang pengusaha modalnya duit. Dosen modalnya ilmu. Lah hamba Tuhan modalnya hidup. Kita diberi pengalaman masuk dalam kegelapan. Tetapi karena saya orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan pengalaman. Di dalam gelap terbit terang. Pengalaman kemenangan. Supaya kita bisa menghibur, menguatkan orang-orang lain. Bahwa kerugian kamu gak sebesar saya, masalahmu gak sebesar saya, pergumulanmu gak sebesar saya. Saya kuat, kenapa? Karena saya disertai Tuhan. Karena Tuhan nyata bagi saya. Karena Tuhan ada, dia mati, betul, dia bangkit tapi. Kita bisa meneguhkan dengan sebuah kesaksian yang meneguhkan firman. Jadi firman Tuhan yang kita sampaikan diteguhkan oleh pengalaman atau kesaksian. Karena kadang-kadang firman itu kadang dibantah, masih ada juga yang membantah. Tapi kesaksian gimana membantah? Waktu Petrus mengatakan bahwa Yesus bangkit, apa buktinya? Ini orang lumpuh berjalan. Alkitab menulis mereka tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Karena itu sekali lagi bagi orang benar. Hari-hari ini banyak masalah karena akibat dari pandemi, dari resesi, apapun juga. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa orang-orang yang punya integritas, Tuhan tetap akan menyertai, memelihara, bahkan akan memberikan pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu mengenai kehidupan ini. Kami menguatkan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Memang kami mendengar banyak hal di dunia hari-hari ini yang bisa secara manusia menciutkan hati dan pikiran kami. Tapi justru inilah saatnya kami mengangkat iman kami, pengharapan kami adalah Tuhan. Pertolongan kami adalah Tuhan. Sumber kehidupan kami adalah Tuhan. Keselamatan kami adalah Tuhan. Yang menguasai nyawa dan roh kami bahkan sampai pada kekekalan adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar firman-Mu dan ajari kami, beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami menghidupi nilai-nilai ini dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat yang telah mendengar firman ini supaya mereka dikuatkan oleh nilai-nilai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk berkat Tuhan. Angkat tangan dan angkat hati kepada Tuhan di tempatmu masing-masing. Untuk menerima berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Kasih penyertaan Tuhan Yesus. Kasihnya yang memulihkan, bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan. Penyertaan dari pribadi Tuhan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam roh saudara saat saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka Roh Kudus ini akan menghibur, mengingatkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran, dan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh berkata bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih bagi setiap kita yang telah beribadah bersama pada hari ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kami via WhatsApp di 0813 114 894 atau dapat datang langsung ke KP 51 pada jam 8 pagi hingga 3 sore. Dan jangan lupa, minggu depan ibadah anak setiap minggu secara online dapat diikuti pada pukul 9 pagi, serta ibadah raya secara live streaming pada pukul 10 pagi, dan ibadah Infiniteens atau ibadah remaja pada pukul 11.30 pagi di channel Infiniteens. Seluruh persembahan dapat diberikan melalui rekening di bawah ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, stay safe and healthy, Tuhan Yesus memberkati.